kita turunkan. Ya, Silakan atas $5. nama Spotty. Atas nama Spotty ya. Bisa open mic. Sudah saya open. Selamat malam, Pak. Ya, silakan. Iya. Saya ini minta pencerahan aja ya dulu ya, karena saya bukan banget diajaknya waktu itu kan saya baru 2 hari ini. Jadi saya dikasih tahunya itu untuk mencari downline. Tapi setelah saya mendengarkan di sini itu ada kafling. Maksudnya gimana ya? Apakah koin itu stabil koin untuk beli kafling digital atau bagaimana ya? Mohon pencerahan dulu dan sedikit aja nggak apa-apa. Kalau kafling saya udah biasa beli, biasanya pun udah pernah, tapi nggak pakai koin DAI. Nah ini maksudnya seperti apa ya? Saya masih abu-abu banget. Jadi Coba itu susah. ya. Coba diulang Bu. Kalau bisa di open videonya ya Bu ya. Aduh, saya harus nggak siap. Ya udah. Gimana tadi Bu yang Ibu pertanyakan gimana? Iya, yang saya pertanyakan itu cara kerjanya hanya cari downline atau kita bekerja beli kafling, jual beli kafling atau trading atau gimana, dan koin DAI itu stabil koin. Kalau jaringan saya tahu dari Matic, Polygon ya. Tapi stabil koin itu digunakan untuk apa gitu. Ini maaf saya pencerahan karena baru 1 hari ini, mau 2 malam ini saya baru masuk. Tapi belum ngapa-ngapain, hanya masuk ya. Beli. Oke. Siap. Oke, pertama Bu Spotty ya. Bu Spotty ya benar ya, Bu Spotty ya. Oke. Iya, Spotty ya. Ya oke. Pertama Bu Spotty, saya ucapkan selamat datang ya di keluarga besar UFT Metaverse. Dan terima kasih sudah mau bergabung tanpa harus memikir detail ya. Sampai kita bisa learning by doing di sini. Nah, pertama yang harus Ibu ketahui ini ya, bahwa di sini kita bukan trading. Ya. Di sini kita bukan trading. Kita di sini bermain di desentralisasi finance atau DeFi. Jadi di dunia kripto itu ada sentral sama desentral juga. Nah, kalau yang sentral itu kayak Ibu misalkan beli koin di toko kripto atau di Indodex atau di rekeningku ya, karena masih ada pihak perantara. Yaitu apa? Yaitu exchanger-nya. Ya, Ibu beli koin Bitcoin ya. Nah, ada orang ngejual Bitcoin, ketemulah di exchanger itu. Perantaranya adalah si pihak toko kriptonya. Nah, kita beli koin untuk dijual di harga yang lebih tinggi dari yang kita beli, itu namanya trading. Ya, nah kita tidak bermain di situ. Nah, kita di sini konteksnya lebih ke jual beli kafling digital metaverse atau lebih umumnya lagi aset digital, Bu. Kafling digital itu lebih ke perumpamaan yang mungkin lebih mudah dipahami sama sebagian orang. Pada dasarnya ini adalah digital asset metric system metaverse. Ya, jadi sebuah produk yang dirancang di komunitas metaverse internasional ya, di mana kita tuh kayak beli paket bundling ya. Contoh misalkan gini Bu, Bu Spotty itu membeli 6 kafling langsung ya, paket S6 nih, langsung dapat 6 kafling digital seharga $5. Langsung punya 6 kafling digital. Nah, menariknya berbeda dengan kafling di fisik yang harus naikkan harga untuk dapat profit. Di sini Ibu cukup jual lagi dengan harga yang sama, $5 juga, dan mereka mendapatkan 6 kafling juga. Ini hanya memungkinkan di dunia digital ya, yang memiliki produk tidak terbatas. Nah, kita punya 6 digital, lalu kita bisa jual retail sama-sama $5 nih. Kalau terjual semua, omsetnya kan berarti $30 ya, 5 kali 6. Nah, profit buat Ibu itu $15 atau 50%-nya. Jadi dari 3 dari 6 kafling itu haknya punya Ibu. Sisanya posisi diberi atau memberi. Seperti itu. Nah, menariknya setelah terjual kafling ke-6 itu untuk dipakai membeli kembali si 6 kafling paket kosong lagi ya. Jadi Bu Spotty akan tidak akan kehabisan barang yang bisa dijual. Cuman beli sekali nih, contoh misalnya level 1 $5 ya. Kita bisa jual terus-menerus.
Seperti itu. Itu pertama. Kedua, stabil coin DAI coin ini itu dipakai untuk transaksi. Jadi di dunia kripto ini dalam desentralisasi finance, dunia DeFi, ya, dunia transaksi keuangan yang tanpa memerlukan perantara, ya, itu kita membutuhkan koin kripto. Nah, kalau Matic, Polygon itu dipakai untuk fee gas-nya, Bu. Bisa dibilang kayak admin banknya. Koin utama yang dipakai atau koin atau token utama yang dipakai untuk transaksi pembelian dan menghasilkan di sini adalah DAI tokennya, yaitu stabil coin. Kenapa stabil coin? Agar nilai jual kita, nilai modal kita ini ya, si Kafling ini tidak naik ketinggian atau tidak turun ke terlalu rendah. Jadi kita akan stabil, Bu. Kayak ibaratnya kayak kita kalau jualan nih, bahan bakunya itu stabil kan lebih enak ya. Kalau sampai kita pakai koin utamanya itu Matic-nya atau pakai BNB atau pakai BTC Bitcoin ya. Kalau harganya naik banget, berarti kan bahan pokoknya juga naik karena kita transaksinya ini pakai koin kripto. Contoh misalkan butuhnya 5 Matic. Kalau Matic-nya naik tinggi banget, otomatis kita biaya joinnya ataupun biaya pembelian Kaflingnya jadi kemahalan. Kalau kemahalan nanti makin susah jual. Nah, enaknya di sini transaksi jual beli Kafling kita, Bu, itu memakai stabil coin. Artinya kita tidak khawatir harganya akan naik ketinggian, ya. Nah, kayak gitu, Bu. Jadi kita cuma beli sekali, jual aja terus menerus. Nah, kita dapat profitnya dari pemasaran yang terjadi di komunitas, ya. Ibu misalkan contoh ada 6 titik ya, dan semuanya saling keterkaitan, Bu. Contoh Buspoti ini jual ke 2 orang nih, si A sama si B. Itu akan mengisi baris 1 di Kaflingnya. Kalau si A sama si B itu memasarkan juga, akan mengisi baris keduanya Ibu. Nah, kayak gitu. Jadi kita tidak juga dituntut untuk seumur hidup memasarkan. Kita bisa hasil juga dari pemasaran tim kita. Bahkan kita juga bisa potensi hasil juga dari pemasaran upline dan crossline kita. Nah, jadi di sini saling membagi banget. Makanya kenapa kita tidak sepakat kalau disamakan dengan MLM ya, MLM yang ada. Kenapa? Karena kalau orang Indonesia ngomong MLM itu biasanya taunya cuma piramid sama binari aja. Dan ini tidak ada skema seperti itu. Karena di piramid dan binari tidak ada namanya upline closing kita dapat. Crossline closing kita dapat tuh nggak ada. Dan nggak ada juga yang downline-nya hasilnya lebih gede dari atasan. Itu jarang banget, susah banget. Dan di sini sangat mungkin banget. Seperti itu, Bu Spoti. Jadi konteksnya adalah jual beli aset digital. Itu secara umumnya. Ibu mau bahasa Kafling digital, mau bahasa tiket digital, mau apartemen digital, sesuaikan dengan prospek Ibu. Karena ini emang dibuat produknya ini senatural mungkin yang bisa masuk ke semua kalangan. Oke, Bu Spoti? Oke, perhitungannya itu bisa mendapatkan 200 US dollar dalam jangka seberapa hari begitu. Itu bagaimana? Apa karena dia menjual kaflingnya banyak atau dari 2 kafling tapi banyak yang ke bawahnya? Oke, jadi gini Bu Spoti, logika pemasarannya gini ya. Kita bisa mulai dari level terendah. Kafling level ini ada level 1 sampai level 12. Level 1 mulai harganya 5 dolar. Nah, semua modal dan semua komisi di sini adalah 100%. Ya, contoh misalkan Bu Spoti mulai di level 1 nih, modalnya 5 dolar. Dan Ibu jual yang level 1 juga, ya. Kalau Ibu jual level 2, ya Ibu belum punya, berarti tidak terjadi jual beli. Ibu nggak ada haknya di situ. Ibu beli dulu, lalu Ibu jual. Nah, ketika nanti Ibu sudah mendapatkan hasil di level 1 nih, taruhlah 15 dolar, 10 dolarnya bisa dipakai untuk pembelian level berikutnya, Bu. Kafling level berikutnya, yaitu level 2, di mana modal dan hasilnya 2 kali lipat lebih tinggi. Jadi nanti Ibu punya 2 digital aset tuh, level 1-nya 5 dolar, level 2-nya 10 dolar. Kayak kita punya 2 pintu kontrakan, ya. Jadi yang ngasilin bukan cuma di 1 pintu kontrakan aja nanti. Kalau di level kedua, sekali hasilnya nanti di posisi menghasilkan berarti 10 dolar. Nah, yang bisa menghasilkan sampai 200 dolar, 100 dolar dalam 1 hari, bahkan kita sudah mengalami di level 10 ya, 2.560 dolar sekali masuk. Karena setiap level naik 2 kali lipat, Bu. 5 dolar, 10 dolar, 20 dolar, 40 dolar, 80 dolar, 160 dolar, 320 dolar, 640 dolar, 1.280 dolar, ya, 2.560 dolar, 5.120 dolar sama 10.000
400 ya kalau nggak salah. Nah itu level 12. Begitu Bu. Jadi kalau Bu Spotty mau jalan pintas, silakan Ibu beli level-level berikutnya dan jual selevel Ibu. Jadi langsung hasil jutaan Bu. Gitu. Simpel sih Bu. Kita beli level yang lebih tinggi untuk gajian yang lebih tinggi.